Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada playlist terbaru ini kita akan melakukan tutorial untuk matematika dasar 2B. Di sini ada modul-modul yang dipelajari di matematika dasar 2B. Di sini itu ada 6 modul. Modul yang pertama itu masuk ke modul 9 tentang statistika deskriptif. Yang kedua modul 10 aturan pencacahan. Yang ketiga atau modul 11 di sini tentang peluang. Modul keempat tentang variabel acak, distribusi dan harapan matematika untuk kasus diskrit. Yang kelima di sini modul 13 tentang variabel acak, distribusi dan harapan matematika untuk kasus kontinu. Kemudian modul 14 tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya akan coba membandingkan antara modul Matdas 2B dengan modul Matdas 2A. Di sini itu Matdas 2A. Nah, kalau di Matdas 2A itu dia nggak belajar statistika deskriptif. Kemudian, kalau di Matdas 2B itu kan belajar aturan pencacahan. Nah, aturan pencacahan ini itu dipelajari di submodul 12-nya Matdas 2A di bagian peluang. Jadi sebelum belajar peluang di sini tuh belajar aturan pencacahan. Aturan pencacahannya juga sama, yaitu permutasi, kombinasi, aturan perkalian gitu-gitu. Kemudian baru nih, setelah pencacahan dia masuk ke peluang. Kemudian untuk modul 11-nya Matdas 2B ini kan belajar peluang. Nah, peluang ini itu dipelajari di modul 12-nya Matdas 2A. Jadi modul Matdas 2A itu di sini tuh peluangnya itu ada pencacahan dan ada materi peluang gitu. Kemudian untuk modul 12 ini tuh variabel acak, distribusi dan harapan matematika kasus diskrit. Nah, ini itu dipelajari di modul 13-nya Matdas 2A. Nah, ini lengkap nih variabel acak dan distribusi diskritnya. Bahkan untuk distribusi binomial yang ada di modul 14-nya Matdas 2B, ini tuh dibahas di modul 13-nya Matdas 2A. Gitu, jadi isi materinya tuh sama. Selanjutnya di modul 13 ini tuh variabel acak dan distribusi harapan matematika untuk kasus kontinu. Nah, ini itu dibahas secara lengkap di modul 14-nya Matdas 2A. Dan bahkan untuk distribusi normalnya ini tuh ada di modul 14 Matdas 2A. Gitu, sehingga jadi kalau teman-teman butuh referensi belajar untuk Matdas 2B, teman-teman bisa tonton di modul 12-nya Matdas 2A, modul 13 dan modul 14-nya. Di sini tuh sudah saya buat videonya secara lengkap. Kalau teman-teman pengen mengaksesnya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di kolom komentar ini atau di sini teman-teman bisa ikutin cara ini. Jadi di sini teman-teman silahkan buka browser teman-teman atau juga Chrome. Di sini tinggal buka aja nih YouTube gitu kan. Kemudian di sini tinggal masukin aja nama channelnya ya, nama channel ini, tutorial terbuka. Selanjutnya pilih bagian atas ini, klik aja fotonya. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman masuk ke bagian playlist. Nah, di playlist ini itu saya sudah buatkan beberapa. Kalau teman-teman pengen menonton yang tadi, itu teman-teman bisa lihat di modul 12 sampai modul 13 sampai dengan modul 14. Ini videonya lengkap, silakan bisa teman-teman akses secara gratis di sini. Terus juga untuk video ini nanti akan saya buatkan playlistnya. Playlistnya nanti ada di sebelah kiri di soal Matdas 2A. Jadi ada di sebelah kiri ini. Nanti akan ada, silakan coba teman-teman cek aja. Nah, jadi kalau contoh nih, ini kan playlist soal Matdas 2A. Nah, ini ada beberapa video nih di sini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa video. Nanti teman-teman tontonnya itu nanti secara berurutan gitu. Jadi dari atas sampai bawah itu teman-teman ikutin aja. Gitu. Nanti itu ya, ini nggak perlu teman-teman tonton yang Matdas 2A. Untuk soal UAS Matdas 2A nggak perlu ditonton. Nanti teman-teman tonton di bagian Matdas 2B-nya aja. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke tutorial tadi. Nah, kalau teman-teman ini ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar nantinya. Kita masuk ke materi atau soalnya ya. Ini soal UAS Matdas 2B. Walaupun soalnya itu nggak mirip, tapi ini tuh sama persis gitu. Saya sudah tanya juga ke cutting kalian angkatan 2023 bahwa di sana tuh katanya ini tuh sama persis gitu, mirip gitu. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke soalnya. Peluang seorang mahasiswa berbicara
dan bermain ponsel ketika kuliah Matematika Dasar 2B adalah 0,23. Jadi di sini peluang mahasiswa berbicara dan bermain ponsel. Bermain ponsel di sini saya tulis bermain ponsel itu sama dengan 0,23 gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, di sini itu supaya nggak terlalu panjang kayak gini, itu saya pengen buat supaya lebih sederhana aja ya. Jadi supaya lebih sederhana, di sini itu saya misalkan. Di sini saya misalkan berbicara itu saya misalkan sebagai A. Bermain ponsel itu saya misalkan sebagai B. Bermain ponsel itu sebagai B. Gitu. Dan juga di peluang itu kan ada yang namanya dan, ada yang namanya atau. Nah, dan ini itu penulisannya U kebalik. Gitu. Kalau atau penulisannya kayak huruf U. Gitu. U kebalik ini atau dan ini itu merupakan, jadi U kebalik atau disebut juga dan itu merupakan irisan. Sedangkan atau ini yang berbentuk U ini itu merupakan gabungan. Gitu, sehingga soal yang ini yang diketahui yang merah ini itu bisa kita tulis menjadi kayak gini. Jadi peluang berbicara itu kita misalkan menjadi A. Terus di sini dan, maka kita menulisnya U kebalik. Bermain ponsel itu kita misalkan menjadi B. Kayak gini, sama dengan 0,23. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi baca soalnya. Tadi kan sudah sampai sini ya. Sekarang kita lanjutkan. Peluang mahasiswa berbicara saja adalah 0,45. Jadi peluang mahasiswa berbicara saja itu 0,45. Berbicara itu kita misalkan menjadi A tadi. Jadi peluang A itu sama dengan 0,45. Gitu. Kemudian peluang mahasiswa bermain ponsel saat kuliah adalah 0,49. Peluang mahasiswa bermain ponsel itu B. Itu sama dengan 0,49. Jadi ini yang diketahuinya, kemudian yang ditanya. Hitunglah berapa peluang mahasiswa tersebut masih berbicara setelah bermain ponsel. Jadi berbicara setelah main ponsel. Jadi kalau kita tulis ini tuh berbicara itu kan A. Bermain ponsel itu kan B. Gini. Jadi peluang mahasiswa berbicara setelah bermain ponsel. Gitu. Jadi yang ditanya itu ini. Kemudian di sini kita jawab. Nah, sebelum kita menjawab ini, di sini tuh saya pengen berikan bahwa kalau kita menemukan bentuk kayak gini, ini itu merupakan peluang bersyarat. Jadi kalau yang ditanya itu peluang A jika kejadian B, maka ini tuh sama dengan peluang irisan A terhadap B kayak gini dibagi dengan yang akhirnya ini kan B, dibagi dengan peluang B gitu. Jadi kita akan menggunakan bentuk persamaan peluang bersyarat kayak gini. Gitu. Nah, di sini nih coba saya hapus. Nah, gitu ya. Berarti kalau ini kita jawab berarti peluang A jika terjadi B itu sama dengan peluang irisan A terhadap B dibagi dengan peluang yang di ujungnya ini peluang B. Gini. Jadi sama dengan peluang A irisan B ini kan hasilnya yang ini 0,23. Jadi di sini bisa kita tulis 0,23 dibagi dengan peluang B. Peluang B itu di sini nilainya 0,49. Ini tinggal kita hitung aja 0,23 dibagi 0,49 hasilnya itu 0,469. Jadi peluang A jika terjadi B itu nilainya 0,469. Gitu. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 1 untuk Matdas 2B. Nah, kemudian nanti di bawah video ini itu nanti akan ada soal Matdas 2A yang sama persis dengan ini. Jadi mirip gitu.
konsep pengerjaannya itu sama, silakan nanti teman-teman tonton video di bawah ini ya, secara berurutan. Itu mungkin ini dulu untuk soal nomor 1, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.